teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 hari ini akan mempresentasikan PPT yang telah kami buat pada mata kuliah Hukum Adat. Baik, sebelum kita masuk pada materi pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota daripada kelompok 1. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Egan selaku moderator. Selanjutnya di sebelah saya ada Aurel. Silakan Aurel. Saya Aurel Sari Sabrina Dinita. Saya Hilmana Tulolia. Saya Mukti Zari pertama. Saya Zana Devina. Saya Amelia Rida Syahira. Saya Amelia Najwa. Saya Muhammad Teresa. Baik, itu tadi anggota dari kelompok 1. Selanjutnya kita akan masuk pada materi pembahasan. Oke, jadi judul dari PPT kelompok kami yakni keberlakuan hukum adat dalam hukum pidana. Yang pertama, pengertian hukum adat akan dijelaskan oleh Aurel. Kepada Aurel, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Aurel Sari akan membacakan materi pertama, yaitu tentang pengertian hukum adat dan hukum pidana. Yang pertama, pengertian hukum adat dan hukum pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda. Yang pertama sekali dikemukakan oleh Snow Hornjohn. Adat diartikan sebagai segala kebiasaan yang menjadi tingkah laku masyarakat Indonesia. Disebut hukum adat jika atas kebiasaan tersebut menimbulkan akibat hukum atau memiliki sanksi. Yang kedua, hukum pidana adalah semua tindakan keharusan dan larangan yang dibuat oleh negara atau pengusaha umum lainnya yang diancamkan dengan derita khusus yaitu pidana. Sedangkan menurut Moljatno bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu. Terima kasih. Baik, terima kasih Aurel. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hilma. Kepada Hilma, silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Hilmana Tulolia akan membacakan materi yang kedua tentang kedudukan hukum adat terhadap hukum pidana. Kedudukan hukum adat di dalam sistem hukum di Indonesia memiliki kedudukan secara konstitusional bersifat sama dengan kedudukan hukum pada umumnya yang berlaku dalam kehidupan di Indonesia. Dikutip dari pasal 18B ayat 2 Undang-Undang UUD 1945 menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat besertakan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Merujuk pada ketentuan tersebut, negara mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat secara konstitusional haknya. Hukum adat turut mengenal delik atau pidana dan dengan tegas menyatakan bentuk-bentuk kejahatan yang harus diselesaikan. Menurut hukum pidana adat, salah satunya yaitu segala kasus deklit adat, penyelidikan dan penyelesaian harus sesuai polisi, kejaksaan dan pengadilan negara. Dasar berlakunya hukum adat dalam hukum nasional. 1. UUD 1945 Dekret Presiden 5 Juli 1959. 2. Undang UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 3. Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Masyarakat Adat Pasal 5. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hilma atas penjelasan materinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mukti. Kepada Mukti, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan tentang perbedaan pokok antara sistem hukum pidana dalam kurung KUHP dengan hukum pidana adat. Diuraikan oleh Profen dalam Adat Rek bab 11 Adat Rek Indonesia halaman 745 ada dua pokok perbedaan antara hukum pidana dengan hukum pidana adat. Yang pertama, suatu pokok dasar dari KUHP pidana ialah bahwa yang dapat dipidana adalah seorang manusia saja. Persekutuan hukum di Indonesia seperti desa, kerabat atau pemilik tidak mempunyai tanggung jawab kriminal terhadap delik yang dilakukan oleh warganya.
Secara singkat, KUHP mengandung individual responsibility dan juga school draft reg, sedangkan hukum pidana ada kadang-kadang ada delik tertentu yang sama sekali tidak perlu adanya pembuktian. Yang kedua, sistem KUHP mengenal dan memetakan masalah, membantu melakukan kejahatan, mendetik tiga, membujuk, with talking dan ikut serta mediator step dalam pasal 55 dan 56. Sedangkan dalam hukum pidana adat, siapa saja yang turut menegakkan peraturan hukum adat harus turut membantu usaha yang diwajibkan untuk memulihkan kembali perimbangan hukum. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mufti atas penjelasannya. Nah, untuk penerapan hukum pidana adat dalam hukum Indonesia, materinya akan dijelaskan oleh Zahra. Kepada Zahra, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan penerapan hukum pidana adat dalam hukum Indonesia. Hukum pidana adat sebagai hukum yang hidup adalah realitas yang tidak dapat dihilangkan. Oleh karena itu, meskipun KUHP tetap mendominasi berlakunya hukum pidana di Indonesia, tuntunan masyarakat terhadap berlakunya hukum sesuai dengan sistem nilai, cita sosial, dan keadilan masyarakat senantiasa tetap ada sebagai realitas, agar semuanya itu dapat menjaga harmoni dan solidaritas dalam masyarakat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Amelia. Kepada Amel, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang sistem hukum adat terhadap upaya penyelesaian perkara pidana sengketa. Sistem hukum menyelesaikan sengketa terdiri dari penyelesaian secara litigasi yang melalui proses peradilan dan non-litigasi yang diselesaikan di luar proses pengadilan. Penyelesaian secara litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial, sedangkan melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak serta menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Selanjutnya, penerapan hukum adat dalam kasus pidana di Sumatera Barat. Di Minangkabau adanya aturan tentang hukum pidana adat, yaitu Undang-Undang Nan 20. Undang-Undang Nan 20 ini terbagi atas dua bagian, yaitu Undang-Undang Nan Salapan dan Undang-Undang Nan 2 Balai. Undang-Undang Nan Salapan menentukan perbuatan kejahatan dan Undang-Undang Nan 2 Balai menjelaskan pada bukti yang melanggar Undang-Undang Nan Salapan. Banyak kasus yang dihadiri oleh kerapatan adat nagari atau KAN, salah satunya adalah sumbang salah. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Amel atas penjelasannya. Selanjutnya, contoh kasus sumbang salah akan dijelaskan oleh Erik. Kepada Erik, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Muhammad Firiksa akan membacakan contoh kasus sumbang salah. Banyak kasus yang diadili oleh kerapatan adat nagari atau KAN di Minangkabau yang dapat membuktikan bahwa hukum pidana adat itu masih eksis. Salah satunya pada tahun 1998, KAN Talago Gunung Kecamatan Beringin memutuskan seorang warga bernama Jamilis bersalah melakukan perbuatan sumbang salah karena memasuki rumah seseorang perempuan yang bukan muslim. Kemudian di Pasaman ada seseorang janda yang diberikan sanksi dibuang sepanjang adat karena terbukti adat laki setiap pagi turun dari rumah janda tersebut, sehingga lembaga adat memberikan sanksi kepada janda tersebut. Begitu juga dengan kasus tahun 1998. Selanjutnya, hukum pidana yang diselesaikan dengan hukum adat. Kasus pidana pembunuhan seorang gadis Dayak bernama Mendelin Sumual yang dilakukan oleh Muhammad Munawir yang berasal dari Madura di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, yang mendapatkan sanksi denda sebesar 1,8 miliar 4.120 antang atau buci. Muhammad Munawir dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Putusan tersebut dikeluarkan oleh lembaga adat besar Kabupaten Kutai Barat. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Erik. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Alia. Pada Alia, dipersilakan. Baik,
Baik, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan mengenai keberlakuan hukum adat dalam hukum pidana. Keberlakuan hukum adat di dalam sistem hukum pidana di Indonesia memiliki kedudukan secara konstitusional bersifat sama dengan kedudukan hukum pada umumnya. Namun terdapat perbedaan hukum adat dengan hukum pada umumnya karena dari aspek bentuknya hukum adat pada umumnya tidak tertulis. Dengan demikian, maka di dalam hukum adat, suatu perbuatan yang tadinya tidak merupakan delik adat, pada suatu waktu dapat dianggap oleh hakim atau oleh kepala adat sebagai perbuatan yang menentang tata tertib masyarakat sedemikian rupa, sehingga dianggap perlu diambil upaya adat atau adat reaksi guna memperbaiki hukum di Indonesia. Dan sekarang di dalam KUHP baru, hukum adat di Indonesia berada pada pasal 2 ayat 1, yaitu tidak menguranginya berlakunya hukum adat yang hidup dalam masyarakat, yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini. Maksudnya adalah suatu hukum adat tidak dapat diakui apabila di dalam hukum adat itu tidak ada struktur hukum adatnya. Itu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, jadi itulah teman-teman semuanya penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.